ada dana perimbangan dan dana pendapatan hibah, tidak ada belanja bunga, belanja bagi hasil, hibah, subsidi, bantuan, tidak ada. Penerimaan pembiayaan dan seterusnya tidak ada. Ya, nggak apa-apa. Kami harus bicara apa adanya. Benar di eksekutif kami katakan, salah di legislatif kami katakan. Tapi yang hak kami katakan hak, yang tidak kami katakan tidak. Karena yang ingin kita kerjakan, mengerjakan sesuatu yang benar, dengan cara yang benar, yang amar ma'ruf nahi mungkar dan fastabiqul khairat, serta husnul khotimah. Itu dia. Dari sana apa yang kami temukan, dengan amat menyesal ini kita kembalikan. Ya, dengan format struktur lengkap dan seterusnya, untuk diselesaikan pada tingkat saudara. Kira-kira gitu bunyinya. Ya, intinya begitu. Dengan dasar itu kami melakukan fasilitasi dan asistensi untuk mempercepat APBD. Intinya tidak boleh terkendala. Kami kirim tim untuk kami bimbing, fasilitasi. Sampai kemudian kami juga akomodasikan bagaimana membaca APBD itu melalui program e-budgeting. Sesuatu yang program yang mulia. Karena itu menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Sudah kita akomodasi. Ya, kita fasilitasi, kita asistensi, kita supervisi dan seterusnya. Oke. Kemudian tertanggal 18, meskipun mohon maaf kami harus lupa, satu lagi. Tertanggal 5 Februari, memang ada surat keberatan dari pimpinan DPRD. Ya, kita tidak bantah. Kami juga tidak boleh digegabah untuk tidak menghormati apa yang menjadi pandangan DPRD. Harus kami hormati. Tetapi dengan dasar itulah maka kita kembalikan untuk dilakukan penyempurnaan dan seterusnya dan seterusnya. Singkat kata, berhasil dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai ketentuan supaya kita mudah evaluasi. Maka disampaikanlah tertanggal 18 Februari sampai kepada kami diterima tertanggal 23 Februari yang sudah kami nilai pada saat itu disampaikan karena undang-undangnya bunyi begini. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, 3 hari disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tentu pertanyaannya menarik, Pak. Loh, ini yang mana? Soal itu dibahas atau tidak dibahas dan seterusnya itu bukan domain kami karena sudah kami ingatkan untuk itu lakukan untuk penyempurnaan. Tetapi yang kami pegang ada apa yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri, itulah yang menjadi mandatori kami untuk kami lakukan evaluasi. Sekarang evaluasi sudah terjadi dan kami sudah punya waktu 15 hari. Dalam rentang waktu 15 hari, dalam waktu 6 hari, dari 6.300 halaman RAPBD DKI, kami sudah bisa mengevaluasi sampai 112 halaman. Ya, di sana apa evaluasi? Tidak sesuai dengan kepentingan umum, tidak boleh tidak bertentangan kepentingan, bertentangan dengan undang-undang, apakah betul efektif, efisien, adakah azas kepatutan, adakah azas rasionalitas, kewajaran dan kepantasan dalam anggaran daerah. Apakah benar anggaran daerah ini berpihak kepada rakyat atau tidak? Itu kami punya kewenangan untuk melakukan evaluasi dan dalam batas itu kami bisa melakukan pengalihan, pemangkasan dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira hasilnya? Gitu. Hasilnya belum. Karena kami harus lakukan klarifikasi, Bang Karni. Kami harus lakukan klarifikasi kepada 2 penyelenggara ini, kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sama-sama punya argumen, sama-sama punya kewenangan, sama-sama punya kewajiban, sama-sama punya tugas. Maka insya Allah besok dan Kamis, mohon maaf, saya minum dulu Bang Arni. Silakan tuh. Jadi harus kami lakukan klarifikasi melalui evaluasi. Mari kita manfaatkan proses klarifikasi itu antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap poin-poin dan substansi yang menjadi catatan evaluasi Mendagri. Kalau ada keberatan sampaikan, ada sanggahan sampaikan. Kami hormati semua dinamika. Tetapi tentu harus ada keputusan. Artinya setelah kami fasilitasi, kami mediasi, harus ada penyelesaian yang nanti kami punya waktu 15 hari untuk melakukan evaluasi Bang Karni. 15 hari kami evaluasi, maka ini sudah hari ke-7, besok hari ke-8, hari ke-9, silakan berikan catatan apapun, mau setuju katakan setuju, mau tidak setuju katakan tidak setuju, tidak sepakat. Anda mereka punya hak. Kalau masih tidak setuju, apa yang akan dilakukan? Maka nanti kan 15 hari di Bang Karni. Iya, kan terbit keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap hasil evaluasi. Yang ruangnya nanti masih memberikan kesempatan kepada mereka berdua selama 7 hari untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas hasil catatan koreksi Menteri Dalam Negeri. Ruang mereka. Bahas bersama Badan Anggaran, wajib. Tidak perlu disedang paripurnakan, wajib. Nanti kalau toh ternyata kemudian mereka tidak sepakat, maka Menteri Dalam Negeri berdasarkan undang-undang punya kewenangan untuk mencarikan solusi di mana tidak boleh Pemda DKI tidak punya APBD.
Karena kepastian pelayanan publik harus kita dahulukan, kepentingan publik Pakai harus anggaran tahun pakai pagu anggaran tahun sebelumnya, Baik, Bang Karni. cukup Pak Dirjen. Terima kasih. Sekarang kasih Pak Sutioso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Karni, saya terima kasih ya diundang. Dengan asumsi saya diundang ini adalah sebagai seorang senior. Iya. Ya. Saya menjadi gubernur 18 tahun lalu. Saya berkumpul dengan teman-teman dewan 10 tahun lamanya. Barangkali itulah yang akan saya sampaikan nanti. Saya tidak akan masuk ranah politik, apalagi ranah hukum. Ya, karena itu kita tunggu saja lah, proses itu sedang berjalan. Saya mulai dari apa sih bedanya status DPRD pada saat Orde Baru dan reformasi. Saya gubernur yang mengalami ujungnya Orde Baru, terus reformasi dimulai. Gitu. Dari kewenangan DPRD dulu kala, itu tidak ada sama sekali. Jadi seorang eksekutif itu sungguh-sungguh powerful. Apakah tingkat wali kota, bupati, gubernur, apalagi kepala negara. Waktu itu kan Pak ya. Karena DPRD nggak difungsikan sama sekali. Nah itulah yang kita lalu mereform diri. Ya. Kemudian mereka diberikan kemenangan yang pantas. Ya, yaitu legislasi, membuat peraturan daerah untuk tingkat provinsi, lalu anggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Gitu. Nah, Bapak bisa bayangkan saat awal-awal itu diperoleh. Ya, jadi mereka pun secara psikologis euforia, ya, menggunakannya secara luar biasa terhadap eksekutif. Ya, kita ini dihajar setiap hari lah. Gitu. Apalagi dulu ada namanya LPY, laporan bertanggung jawab setiap tahun. LPY itu belum saya bikin pun sudah diteriakin sama Kebon Siri, nanti kita tolak itu LPY gubernur, gitu kan misalnya itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah tetap berjalan aman, ya selama 10 tahun. Nah, apa yang bisa kita tarik dari kemenangan DPRD ini? DPRD itu dengan undang-undang pemerintahan yang baru, setelah reformasi itu, adalah sejajar dengan eksekutif, Pak. Dia adalah mitra sejajar. Dia adalah mempunyai kedudukan yang sama dengan eksekutif. Kenapa ini saya garis bawahi di sini? Supaya secara moral, ya, mereka berdua eksekutif legislatif itu paham. Tidak ada yang lebih superior. Tidak ada yang lebih tinggi. Gitu. Mereka sejajar. Dan mereka dua-duanya dipilih rakyat secara langsung sekarang ini. Mereka membawa amanah rakyat. Ya, dua-duanya ini eksekutif legislatif, urusan aku ini, kan dengan segala kemenangan yang ada masing-masing. Nah, oleh karena itu kejadian ini tentu sangat memprihatinkan kita gitu. Lalu saya akan singgung juga bagaimana sih mekanisme anggaran yang tadi sudah dibahas. Saya akan membahas sekilas saja karena ada yang ingin saya garis bawahi juga. Bahwa proses anggaran itu bottom up gitu ya. Mulai dari rencana musyawarah rencana pembangunan tingkat RT RW. Terus naik ke kelurahan. Ini dikandung maksud untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi. Pada saat sampai provinsi, gubernur itu masih mengundang berbagai komponen masyarakat. Ormas, LSM, mahasiswa, pakar, tokoh-tokoh gitu. Untuk kita ekspos secara terbuka, ini loh rencana kita di 2015 nanti. Umpamanya ini 2014. Nah, masih adakah usul Anda gitu kan, yang mewakili masyarakat Jakarta. Nah, setelah RAPBD ini jadi Pak, itu kita kirim ke DPRD. Di sanalah dibahas oleh DPRD, yaitu antara komisi dengan dinas-dinas yang terkait kan gitu kan. Nah, disinilah yang saya katakan ada kerawanannya di sini. Ya mereka bisa main mata. Jadi maksud saya begini loh, kecurangan yang dulu terjadi, mungkin sampai sekarang saya tidak tahu kan, nanti kita buktikan aja. Itu bisa dilakukan bukan oleh legislatif aja, bisa oleh anak buah kita juga di Pemda. Mereka main mata juga bisa. Oleh karena itu, pada saat ini sudah dibahas, kewajiban masing-masing saya ngoreksi kepada anak buah saya. Kan draft itu saya akan dapatkan. Kok ada proyek kayak gini, ini pantas apa tidak? Kok nggak sesuai dengan rencana program unggulan saya, misalnya kita anukan. Nah, diharapkan juga DPRD kepada komisi-komisi yang bersangkutan, ketuanya atau wakil ketua itu mengoreksi itu. Gitu Pak ya.
Nah, lalu ini diparipurnakan, lalu dikirim ke Depdagri prosesnya seperti yang sudah kita dengar bersama tadi, gitu. Pastilah yang dikirim itu, yang kita kirim dulu, pastilah itu hasil paripurna, Pak. Dan draft paripurna, waktu bicara di paripurna itu tidak satu. Semua pegang, bukan gubernur lalu ketua dewan aja, suruh peserta rapat itu membawa semua. Artinya mudah sekali dilacak sebenarnya. Inilah yang diusulkan. Jadi kalau ada perubahan belakangan pasti ketahuan dong. Ketahuan, pasti ketahuan. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mau masuk ranah itu ya. Yang paling penting sekarang, apa akibat daripada perseteruan ini? Kan gitu. Dipastikan kalau tidak segera berakhir, maka seperti bahasa beliau tadi, APBD kita tersandra. Sekarang sudah bulan Maret. Ya, kita harapkan sesuai rencana beliau akan mengundang dua pihak. Karena kalau mengharapkan mereka ketemu dua pihak ini nggak mungkin lah, orang lagi seteru kan. Karena itu harus ada orang yang memaksa. Dan itu adalah Depdagri sudah pasti. Sudah direncanakan beliau. Dan itu harus putus segera. Andai kata putus bulan sekarang Maret April Pak ya, final gitu. Syah. Lalu tidak serta-merta SKPPD ini bisa melaksanakan. Karena harus melalui tender dan lain sebagainya Pak. Kecuali yang ditunjuk langsung yang memenuhi kriteria lah itu, dan ini amat rawan. Nah, selalu ini jadi masalah kan. Nah, SKPPD itu memerlukan waktu kira-kira 2-3 bulan Pak. Ya, masukan ke koran, kemudian kualifikasi peserta tender ya Pak. Proses tender lah 3 bulan. Berarti sudah Juni Pak. Bisakah eksekutif ini menghabiskan APBD tadi 73 triliun dalam waktu 6 bulan? Pasti tidak bisa. Apa yang akan terjadi ujungnya adalah anggaran tidak akan terserap dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun tidak hilang, kita gulirkan lagi. Nah karena itulah kita suka kaget-kaget. Kok cepat sekali ya? Tahun pertama saya 1,7 triliun dulu. Wojibowo ganti saya 21 triliun. Pak Jokowi datang 50 triliun. Ahok datang 73 triliun. Bukan PAD yang hebat itu tadi, padahal gulirkan yang nggak habis itu tadi. Jadi nanti kalau tahun ini Pak ya tidak terserap besar, mungkin bisa mendekati 100 triliun, hebat banget itu APBD kita. Nah artinya apa? Kita banyak uang, pembangunannya sangat minim. Pasti teriak semua. Rakyat Jakarta tidak mau mencari alasan aku soalnya nggak harmonis dengan antara eksekutif. Yang mereka nggak mau tahu Pak. Nah oleh karena itu sebagai penutup, tidak ada cara lain. Ya, secara moral harus mengerti bahwa antara eksekutif, legislatif itu seperti mata uang ini, Pak Karni. Ya kan, ini 200 perak. Bukan uang 200 perak kalau nggak ada gambar Garuda. Bukan 200 perak kalau nggak ada tulisan 200 rupiah. Sama dengan pemerintah daerah. Itu bukan pemerintah daerah kalau nggak ada eksekutif. Tidak pemerintah daerah kalau nggak ada legislatif. Mereka harus paham. Mereka harus setiap kali rangkulan, bukan kompromi untuk dirinya atau kelompoknya, tetapi dengan jiwa dan semangat musyawarah untuk mufakat. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi ini adalah sebagai pesan ya, seorang senior kepada adik-adik saya, apakah itu di eksekutif maupun legislatif, ya, bahwa kita membawa mandat dari rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan. Mereka tidak mau mencari alasan apapun sehingga nggak terurus. Dan ini tidak boleh berlanjut. Ini adalah pelajaran dan terakhir. Untuk tahun berikutnya mereka harus selalu damai. Dalam arti yang positif, bukan damai untuk kompromi memperkaya diri. Terima kasih Pak Karni. Baik, baik Bang Yos. Sekarang Egi deh. Terima kasih Datuk Karni Ilyas. Sebetulnya saya makin takut kalau dipanggil ke ILC ini karena makin lama itu makin berat. Kita harus menemukan hantu malam ini, ya kan? Dan tadi sudah diawali oleh senior kita, Babe, yang mulai dengan pengantar soal tapekong dapur dan lain segala macam. Jadi makin lama ini makin berat. Tapi kalau boleh sedikit saja ke bagian komunikasi, walaupun karena banyak sekali yang bilang ini bukan persoalan hukum, ini lebih pada persoalan komunikasi dan lain-lain. Nah kalau secara sekilas, ini kelihatannya ya dari apa yang dijelaskan tadi, sayang Pak Ahok tidak hadir ya. Kalau Pak Ahok hadir kita dapat informasi tangan pertama.
Ini kelihatan seperti orang yang mula-mula sedang marah-marah, lalu mesra sekali pacaran, lalu tiba-tiba marah-marah lagi dengan sangat dahsyatnya begitu ya. Nah itu yang kita tidak tahu gitu. Nah marah-marah yang belakangan ini dahsyat sekali. Sampai sempat melihat-lihat penjara dan bilang penjara cukup luas loh buat teman-teman DPRD ini gitu ya. Sudah lama juga kita nggak bayangkan DPRD masuk penjara rame-rame kan, sudah agak lama itu peristiwa sebelumnya gitu. Nah sementara pada malam ini kita lihat Pak Haji Lulung ini yang biasanya saya bayangkan Pak Haji Lulung ini kan gagah perkasa ini ya. Tiba-tiba dia bisa bilang dengan agak memelas bahwa kami ditipu katanya. Itu ya, coba bayangkan ya. Sementara Pak Ahok antara lain bilang DPRD ditipu gitu. Jadi DPRD ini penipu kayak kira begitu ya. Jadi malam ini kita seperti sedang membahas penipu yang tertipu kayak kira begitu ya. Jadi ini ada masalah loh ini. Maksud saya, nah sekarang kita balik. Yang pertama berkali-kali dibilang soal e-budgeting. E-budgeting ini ya. Dalam bayangan kami untuk komunikasi, e-budgeting itu adalah kolom-kolom yang tadi sebetulnya sudah banyak dibahas. Yang pasti menyediakan juga di sebelah kanannya itu ya, kesempatan untuk diskusi. Jadi walaupun itu untuk menjamin transparansi, pada bagian tertentu misalnya dia tadi disebut jaring aspirasi. Ya kan, Sudin-Sudin menanyakan siapa yang butuh alat apa, atau yang butuh melaporkan kepada Sudin. Sudin ke SKPD dan selanjutnya sampai dibahas di DPR. Bahkan menurut saya ketika pembahasan di DPR pun mestinya ada kolom tertentu yang bisa untuk ya menjadi bahan diskusi antara DPR dengan gubernur atau dengan eksekutif. Saya nggak bisa bayangkan loh Ucok tadi mulai menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana legislatif DPRD dengan gubernur misalnya hanya menetapkan secara gelondongan, tapi di dalam otaknya masing-masing itu bisa berpikir tentang satuan yang berbeda dengan angka yang berbeda-beda. Lalu mereka sepakat lagi. Wah itu dahsyat. Belum ada ilmu komunikasinya itu ya. Jadi orang masing-masing ngebayangkan ini nanti kira-kira 330 miliar. Yang satu ngebayangkan, oh seluruh kecamatan dapat. Seluruh sekolah dapat. Yang satu ngebayangkan, enggak. Cuma 55 lah. Dengan harga 6 miliar misalnya. Itu saya nggak bisa bayangkan. Ilmu itu bisa bersatu sampai akhirnya muncul angka yang dikirimkan ke misalnya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah pada bagian lain, malam ini saya harus mengakui bahwa saya pada waktu datang saya agak bias. Saya itu pengagum Ahok ya. Saya bilang saya agak bias. Kenapa? Karena menurut saya Ahok ini punya banyak kekuatan. Yang pertama kredibilitas. Saya sering menganggap Ahok itu sebagai bapak pembuktian terbalik. Dia kalau datang malam ini dia pasti bilang sama kita semua, apalagi kepada teman-teman DPRD, lu orang ya, mau lawan-lawan gua ya, lu orang tunjukkan dulu uang lu asalnya dari mana, berapa pajak lu, dan bagaimana cara memperolehnya gitu. Baru lu lawan gua misalnya ya. Jadi sudah terbentuk di tengah masyarakat kita bahwa ini adalah bapak pembuktian terbalik dengan kredibilitasnya. Lalu ditambah dengan prestasinya, kemudian disebut-sebut sebagai tokoh kebinekaan. Nah, kelemahan teman-teman di DPRD ini, walaupun tadi penjelasannya ditambah dengan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, menurut saya logis sekali. Agak merubah konstelasi saya ya tentang apa yang sedang terjadi di DPRD DKI dengan APBD kita pada saat ini. Agak merubah konstelasi saya. Tapi ketika ini sampai misalnya ke media sosial ataupun misalnya media arus utama kita, teman-teman DPRD ini kalah terus, kalah. Bahkan tidak sedikit akademisi misalnya yang muncul langsung mengatakan, ayo kita bela gubernur kita dari, Bapak tuh istilahnya sekarang pembegal. Iya kan, begal-begal APBD, kayak kira begitu loh. Bapak dapat istilah baru lagi loh Pak, begal APBD misalnya gitu. Nah kalau begitu bagaimana menyelesaikannya? Saya agak kurang setuju kalau misalnya kita langsung membuat keputusan malam ini, tanpa tadi ya, kita dengar secara detail apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Anggaran Keuangan Daerah itu, dikaitkan dengan apa yang mau kita tempuh. Kalau misalnya kita mengatakan akan difasilitasi untuk kompromi, saya khawatir ini seakan-akan yang tadi dari pacaran marah-marah karena kepentingan-kepentingan ya. Jangan-jangan yang dimaksud ditipu itu Bapak pernah dijanjikan sesuatu misalnya gitu ya. Kalau Pak yang penting saya jadi gubernur deh,
Bapak bantu apapun deh, nanti gampang kita atur gitu. Lalu sesudah jadi, Bapak tidak dikasih itu, lalu Bapak marah-marah misalnya. Jangan-jangan seperti itu orang bayangkan misalnya. Tetapi kalau untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka menurut saya jalan terus Pak. Saya mengatakan lebih bagus jalan terus. Ya kan, yang ini kan sudah dilaporkan, ini sudah dilaporkan ke KPK. Ya, dilaporkan ke KPK. Cuma ini yang dilaporkan ke KPK ini Cok, anggaran siluman 2015 ya. 14. Enggak, yang ke KPK. 14 atau 15? Karena kita dengar di luar yang 2015 yang dilaporkan. Kalau 2015 itu percobaan korupsi ya. UPS itu 14. Nah, iya dong kalau 2015 yang dilaporkan percobaan korupsi. Baru niat. Baru niat ya, percobaan korupsi. Tapi kalau yang 2014 ini seru betul, seru. Nggak apa-apa dilaporkan juga ke KPK supaya kita tahu persis siapa yang betul-betul terlibat, bagaimana proses lelangnya, siapa yang melakukan gitu. Kalau tidak, nanti kita seperti mengkompromikan ini, apalagi mengharapkan mediasi dari Kementerian Dalam Negeri, lalu masalahnya hilang. Padahal Bang Kardi kalau dalam acara-acara ini mencari tahu siapa hantunya ini, kan sering terjadi begitu kan, orang dibiarkan menunjukkan adu nyalinya, lalu nanti siapa yang takut melambai, menyerah gitu ya. Nah kita lihat teman-teman Nasdem sudah melambai ini ya, itu udah mulai melambai, menyerah gitu ya. Nanti kita lihat fraksi mana lagi yang melambai menyerah misalnya. Tapi dengan alasan masing-masing. Jadi kita perlu tahu di ujungnya nanti apakah betul Pak Gubernur kita, Pak Ahok, yang bisa menunjukkan bahwa ini 55 UPS itu ternyata memang kacau baik penerimanya maupun pemenang tendernya ataupun nggak lelang ya pakai LKPP ya, katalog misalnya. Itu biar kita tahu persis siapa. Pada bagian lain, ini juga bisa menghindarkan DPRD dari yang disebut tadi delegitimasi terhadap DPRD secara keseluruhan. Ya. Nah untuk Pak Ahok, saya tetap ingin mengatakan, kalau mau menempuh jalan lain tentu terserah Pak Ahok juga. Bisa juga kan menempuh jalan lain, datang ke teman-teman DPRD dengan melakukan ya seperti tadi lah, mengemong ya, dengan mengatakan, ayo teman-teman DPRD, ini kita sudah berkonflik begitu panjang, apa yang bisa kita lakukan bersama nih, ya demi kebaikan. Pilihannya ada dua, tetapi kalau Sebastian Salang dan saya malam ini mengatakan mendingan tuntas. Dituntaskan bisa ke KPK, bisa ke kepolisian, dan kalau Pak Ahok memang benar, maju terus Pak Ahok. Tunjukkan bahwa jangan sampai ada lagi, di 2015 ada lagi loh, UPS yang sekali lagi masuk ke berbagai sekolah, kecamatan, mereknya pun aneh-aneh, bukan merek-merek yang biasa kita dengar secara nasional atau internasional, tapi ling dong dong ling dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih Bang Karni. Baik, kita lihat. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang ke Hermawan Sulistyo. Ini judulnya Bang Karni ini salah, ini kan mencari siluman. Siluman itu kan hantu semua, mana bisa dicari. Akibatnya apa? Kalau saya lihat dari semua omongan malam ini kan yang ada itu hantu semua gitu. Cuman kita cari hantu yang baik aja, jangan hantu yang jahat gitu. Nah apa? Dalam seminggu ke depan kalau proses fasilitasi pemerintah pusat itu terjadi, selesai, semua minggu depannya lagi, semua business as usual, balik lagi, hantu-hantu manggil teman-temannya, ada setan-setan, ada tuyul, ada genderuwo, segala macam. Karena ini kejadian kan sebetulnya sudah puluhan tahun seperti ini. Cuman dulu-dulu nggak muncul ke permukaan aja. Jadi kalau bagi saya, Ahok harus maju terus. Kenapa? Secara politis dia bisa kalah. Kansnya untuk menang kecil sekali. Tidak ada partai di DPRD, tidak ada satu partai pusat hanya mencabut mandat untuk menggunakan hak angket. Angket itu dari bahasa Prancis, itu bertanya secara mendetail seperti penyelidikan.
Nah, hasilnya untuk apa? Ini agak aneh. Angket kok karena perilaku gitu. Ya, perilaku tidak usah diangket. Bagi saya Ahok mewakili satu tokoh yang kita perlukan untuk perubahan-perubahan. Biasanya tokoh-tokoh seperti itu jadi korban. Kita lihat dalam masa transisi menuju demokrasi di ex-Soviet, di Balkan itu sampai sekarang belum selesai. Nah, pada saat vakum kekuasaan pusat, yang terjadi biasanya adalah organized crime atau kelompok-kelompok masyarakat itu mengambil alih kekuasaan de facto dari pemerintahan. Dan itu tidak selalu bagus. Ukraine itu belum selesai, kasusnya sampai sekarang masih ribut. Yugoslavia ketika pisah jadi Yugo dan Slavia itu belum selesai. Kita lihat Ceko hanya Cekoslovakianya belum selesai, Cekonya selesai dan tidak begitu bagus kalau kita lihat di Praha. Tapi kalau kita lihat pengalaman Singapura itu hanya perlu 2 periode. Malaysia perlu 4 periode pemerintahan baru mulai stabil tanpa ada korban yang besar. Tapi pada umumnya perubahan-perubahan itu memerlukan korban. Bagaimana Gus Dur pasang badan menjadi korban ketika setiap bulan bahkan setiap 2 minggu ganti kabinet. Waktu itu saya ditanya, ini kok Gus Dur ganti-ganti? Saya bilang kalau saya jadi Gus Dur bukan setiap bulan saya ganti menteri saya akan ganti setiap hari. Karena kita memerlukan perubahan sistem yang radikal, yang cepat supaya korbannya nggak begitu jauh, nggak begitu lama menderita gitu. Nah, saya tidak percaya bahwa ini bisa jadi korban masyarakat gitu. Kenapa? Kalau stuck, Ahok sudah nantang, ya nggak usah dibayar, nggak usah digaji, kami sudah 2 bulan, nggak apa-apa. Saya ingin ingatkan kawan-kawan DPRD ini bahwa menjadi anggota legislatif itu bukan mencari pekerjaan, ini bukan okupasi, bahkan profesi pun juga bukan. Ini pengabdian gitu. Kalau kita lihat persepsi mengenai menjadi anggota dewan, kami mendapatkan mandat rakyat untuk 5 tahun. Saya kan tidak memberi, waktu saya memilih anggota DPRD, saya DKI ya, kita semua ini, kan saya tidak memberi mandat Anda untuk membuat hak angket. Saya memberi mandat Anda untuk melakukan checks and balances dalam pengertian manajemen pemerintahan gitu. Nah, saya ingin ingatkan juga ke Pak Dirjen bahwa desain kelembagaan negara kita pasca 98 itu mendelegasikan kewenangan administratif pada daerah. Itu disebut dekonsentrasi. Tapi kekuasaan itu tetap di pusat. Karena apa? Kita ini bukan negara federal seperti di Amerika. Kita bukan negara federal seperti di Malaysia. Yang masing-masing punya ini. Jadi salah sama sekali kalau penyelesaian akhirnya dilandasi dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, ya, tata laksana pemerintahan, yang sifatnya adalah, DPRD ini legislatif daerah. Tidak, desain awalnya adalah ini bagian dari pemerintahan daerah gitu. Nah, kalau saya lihat, saya lebih memilih perang aja, biar selesai cepat gitu. Kalau Ahok mundur, saya pakai kata-katanya dia ketika ada kasus yang menyangkut adiknya di Babel, dia bilang jangan jadi pengecut gitu. Ya jangan jadi pengecut. Kenapa? Dia pasti kalah kok. Kalau kalah ini jadi martir gitu. Mungkin yang ganti nanti Haji Lulung lebih perang lagi kayak begitu. Saya berharap lebih keras lagi, rontok lagi. Pak Sanusi ganti lagi, rontok lagi. Nggak apa-apa, asal perubahan ini cepat. Sehingga sesuatu yang melembaga puluhan tahun seperti kasus DPRD ini, anggaran ini kan sudah bukan rahasia umum, bahkan di antara kita banyak jadi pemain. Ya, pemain itu artinya kita utak-atik anggaran, lalu kita dapat proyek, kita kerjakan itu. Saya kira semua kita ngalami itu. Nah, artinya apa? Tabrak aja sekalian. Jadi kalau Ahok nonton ini, saya pesan jangan mundur. Karena dia udah bilang, saya sudah siap mati gitu. Begitu masuk politik, berkali-kali dia ngomong, kita nggak perlulah mati. Karena kalau Ahok mati, nilai-nilai yang dia bawa nanti mati juga.
Ini bukan berarti lalu DPR-nya harus dibunuh. Karena apa? Kalau secara politis Anda menang kok. Menang itu artinya pertarungan politik ini angket bisa berujung pada impeachment dengan cara apapun gitu ya. Apalagi ada genderuwo itu kan gede, besar. Ya itu pemerintah pusat, ada wakilnya di sini kan gitu. Jadi sekali lagi perang aja, jangan jadi pengecut. Terima kasih. Baik. Ini pesan pendek aja, pendek. Ya, terima kasih Bang Arni. Saya ingin menanggapi Bang Gojali dan Abang. Saya semuanya sepakat. Kenapa saya katakan sepakat? Karena kita harus ada perubahan. Tapi perubahan itu dengan niat semangat revolusi. Artinya begini, jangan nantinya terjadi maling teriak maling. Ini yang perlu ditanam, jangan maling teriak maling. Kemudian di Republik ini, persoalan demokrasi sudah selesai. Kebenekaan sudah selesai. Tidak ada yang namanya sekarang ini sekat. Warna kulit, mata sipit, sudah selesai itu. Ya, artinya kenapa? Bahwa di Republik ini sudah ada perubahan demokrasi bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam kepemerintahan. Itu undang-undang dasar. Kemudian saya ingin menyampaikan, ya, kalau Ahok itu siap perang, saya sudah siap perang. Karena kenapa? Saya sudah dijustifikasi. Ini harga diri. Bahkan saya bilang, DPP saya untuk mencabut gugatan, saya tolak. Kenapa? Karena saya bilang minta maaf Nasdem, restu kita bikin angket itu perintah DPP. Terus kemudian kenapa Nasdem? Saya tidak nyampuri. Ini ada konspirasi saya bilang. Kenapa? Bahkan saya katakan bahkan, Ahok saya jamin masuk penjara. Bukan dalam arti saya dalam angket ini saya akan memakzulkan. Tidak. Kita bukan diberi mandat untuk angket. Tetapi perlu disadari ketika pemilihan umum saya dipilih, amanahnya adalah menjalankan undang-undang. Angket ini undang-undang. Kalau kemudian nanti terjadi pemakzulan atau terjadi Ahok berhenti, Ahok sudah melanggar hukum. Oleh karenanya saya bilang, kenapa Ahok ini masuk penjara? Saya jamin 1000% masuk penjara. Kalau tidak ada konspirasi kekuasaan. Kekuatan yang mendukung Ahok. Kalau soal revolusi, soal perubahan, saya jamin, saya orangnya yang mengatakan, kendati pun saya ini adalah partai Islam, saya katakan, hey, saya bilang setuju nggak tahun 2019 presiden kita bukan umat Islam? Banyak orang bilang tidak setuju, saya katakan setuju. Kenapa? Karena sekarang sudah berbeda, undang-undang dasar perubahan keempat itu jelas bahwa naskah lama daripada persoalan presiden itu dikatakan presiden adalah warga negara Indonesia asli. Sekarang sudah tidak. Presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri serta tidak pernah berkhianat kepada negara dan berbadan sehat jasmani rohani. Kemudian ditekankan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bab 10A pasal 28D butir kedua bahwa setiap negara mempunyai hak sama dalam kepemerintahan. Saya setuju Bang Gojali bahwa Ahok itu bagian dari kebenekaan, tapi bukan Bapak Boneka. Cukup. Oke, terima kasih. Pak Bang Garito. Baik, Bang Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama begini, dari segi sejarah, secara tata negara, APBN dan atau APBD adalah pantulan dan bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Itu sebabnya tidak bisa tidak APBN dan APBD mesti dibahas di DPR. Kalau kita mau ambil pendek, rakyat menentukan siapa yang memerintah mereka, bagaimana mereka diperintah, dan rakyat pula yang membiayai pemerintahan itu. Itu sebabnya mesti dibicarakan di DPR. Lain soalnya kalau ini, kalau dari segi sejarah, ini mulai muncul dan harus seperti ini sejak abad ke-17, 1689, after revolusi Inggris.
diatur pertama kali dalam Petition of Right. Mau tidak mau ini harus dibahas dengan rakyat. Tidak ada pilihan lain. Lain soalnya kalau ini negara monarki absolut. Kalau monarki absolut, ya sudah. Panggil Kameners, begitu sejarahnya. Dan raja tinggal bilang, saya mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Duit Anda kasih. Macam apa raja menggunakan uang itu, tidak penting. Anda cuma datang ke gedung itu, ke gedung Kamens, di gedung parlemen, untuk menyatakan ya. Di luar itu tidak. Dari segi sejarah, menurut saya ini mesti kita kenali betul. Saya yakin Bang Karni tahu dan semua orang tahu, Revolusi Prancis, satu di antaranya yang memicu adalah krisis keuangan. Sebagian disebabkan oleh ikut campur atau ikut mendorongnya Prancis dalam perang di Amerika. Dan itu mengakibatkan defisit neraca keuangan yang luar biasa. Dan dengan itu Menteri Keuangannya meminta lagi untuk ditanggung oleh rakyat. Dan permintaan itu berakibat Robespierre tolak dan keluar dari gedung parlemen, bersidang di lapangan badminton dan memicu terjadinya Revolusi Prancis. Dan kita tahu semua itu. Kembali ke soal ini. Dalam sejarah kita, urusan tolak menolak APBD memang saya baru dengar sekarang, tolak menolak APBN bukan tidak pernah terjadi. Tahun 60 pernah terjadi. Waktu itu DPR hasil pemilu 55 itu menolak APBN khusus pada plafon pendapatan yang berasal dari barang mewah. Ditolak. Apa reaksi pemerintahan pada waktu itu? Reaksinya adalah bubarkan DPR. Tapi kita tahu sendiri bagaimana pemerintahan pada waktu itu. Tentu kita mengerti semua. Kalau orang baca-baca sejarah politik dan ilmuwan politik tahu bagaimana Bung Karno, sistem pada waktu itu menempatkan Bung Karno kayak apa. Dan akhirnya tidak bisa bikin apa-apa. Kembali ke isu ini. Di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, clear. Tadi sebagian disebutkan oleh Pak Dirjen. KUA PPAS menjadi dasar dilakukan rencana kerja dan anggaran SKPD atau dulu dinas. Setelah KUA PPAS itu disepakati, baru itu dijadikan dasar oleh dinas-dinas atau SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran dari dinas-dinas itu. Setelah itu, rencana dua dokumen ini dibawa ke Badan Pengelola untuk disiapkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Dua peraturan ini, peraturan daerah tentang APBD dan Pergub ini harus dibawa ke DPR untuk dibicarakan bersama. Termasuk dalam yang dibawa ke DPR itu adalah dokumen-dokumen pendukungnya. Di dalam rencana kerja itu mesti terlihat apa saja satu dinas itu mau pakai dana berapa, untuk apa saja dana itu, harus terang di situ dan itu dibahas bersama dengan DPRD. Kalau itu sudah disetujui, mengikat kedua belah pihak. Tidak bisa di luar itu. Baru setelah itu, 3 hari yang tadi Pak Dirjen bilang, 3 hari setelah perda itu disetujui, perda itu bersama seluruh dokumen dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Poinnya adalah kalau sudah disetujui, perda plus lampiran-lampiran dokumen-dokumen rencana kerja anggaran dan seterusnya itu, tidak mungkin ada siluman di situ. Kecuali kalau setelah itu lalu diotak-atik. Tetapi menurut hukum tidak bisa. Begitu disepakati, dokumen itu mengikat kedua belah pihak dan itulah yang dibawa ke beliau untuk dievaluasi. Tidak bisa tidak. Di luar itu menyalahi hukum. Begitu poin dalam soal ini. Nah sekarang, kalau kita dengar tadi, ada yang disepakati lain, yang disampaikan lain. Tidak mungkin tidak kita mengatakan soal itu sebagai sebuah pelanggaran hukum. Apa yang mesti dilakukan? Saya berpendapat, angket laksanakan. Perkara
ada yang mau dilaporkan ke KPK, lapor saja. Tapi untuk yang 2015, mau lapor apa? Dana belum, anggaran tidak ada. Uangnya belum ada. Apa yang dilaporkan? Mau penjarakan angin? Mau selidiki angin? Tidak bisa. Lain soalnya kalau yang 2014, 2013 dan seterusnya. Tapi jangan lupa. Begitu anggaran disetujui, APBD sudah disetujui, APBD menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, dia menjadi dasar pengelolaan keuangan di daerah itu. Dan yang tanggung jawab, yang mengikut tanggung jawab ini adalah gubernur. Perihal ada penyimpangan, pasti dalam realisasi. Bisa jadi anggaran di APBD itu sebut saja untuk membangun jalan, katakanlah 24 miliar. Tapi dalam praktek tidak mesti 24 miliar, kalau memang volume jalan dan segala macam itu tidak mesti 24 miliar. Sisanya ya jadi silpa, untuk dipakai lagi pada anggaran berikut. Jadi kalau terjadi korupsi pada realisasi, itu dua hal yang berbeda dengan yang ada sekarang ini. Khusus mengenai yang 2015, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin ada korupsi di situ oleh karena anggarannya saja belum ada. Tidak pula dapat dikualifikasi sebagai niat untuk melakukan korupsi atau percobaan melakukan korupsi. Bagaimana bisa? Duitnya tidak ada, apa yang mau dikorupsi? Niat itu, percobaan itu kalau niatnya terhenti karena sebab yang ada dari luar. Sekarang tidak. Dan karena itu baru menurut saya, niat kalau itu ada. Ya, kalau itu ada, yes. Tapi kalau ini kan tidak ada. Nah oleh karena itu maka menurut saya agar ini selesai tuntas dan transparansi yang kita inginkan, kita rindukan itu betul-betul tercipta, akuntabilitas betul-betul tercipta, penyelenggaraan pemerintahan ini betul-betul kompatibel dan yang kita inginkan, masyarakat Jakarta ini inginkan, buka selebar-lebarnya biar ketahuan, kita hentikan praktek yang kalau tadi beliau bilang sudah berurat akar ini, kita hentikan. Karena kita inginkan agar segala sesuatunya berlangsung secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan demi bangsa dan negara ini. Baik. Pemirsa, kalau mau melihat karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln, Presiden ke-18 Amerika. Kita rehat sejenak. Belum pesan juga. Bingung pilih menu? Hidup sehat? Bila perlu minum Omepros. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 membantu mengurangi lemak darah. Omepros, suplemen sehat membantu mengurangi lemak darah. Omepros. Bapak-bapak join ke lantai atas. Oh, ke atas. Huh? Aduh, lututku. Oh, nyeri sendi. Join Herbal aja. Join Herbal membantu meredakan nyeri sendi dari alam. Join Herbal. Bupati alang-alang. Ini nggak takut panas dalam, Pak? Makanan bersifat panas memang bisa bikin panas dalam. Saya minum Alang Sari Plus. Ih, sama. Jangan alang-alang dong. Dari sari akar alang-alang plus cincau hijau dan vitamin C. Alang Sari Plus. Berkhasiat. More reason for fun. Aduh, kerja berantakan, minum Nevamin, bebas tebak kesemutan dan pilihan. Nevamin. Eurostani dan kaget. Imbangi harimu dari aktivitas berlebihan, makanan tidak sehat, dan asap polusi dengan Super O2. Super O2 mengandung kadar oksigen 100 ppm. Super O2, Super You by Garuda Food. Loh, kok yang itu harus Super O2 dong? Beda lagi, di bodi sama bawahnya keras. Itu artinya kadar oksigennya full. Minum Super O2 setiap hari. Change your water, change your life. Belum pesan juga. Bingung pilih menu? Hidup sehat? Bila perlu minum Omepros. Omepros kombinasi omega 3, 6, dan 9 membantu mengurangi lemak darah. Omepros, suplemen sehat membantu mengurangi lemak darah. Omepros. Bapak-bapak join ke lantai atas. Oh, ke atas. Huh? Aduh, lututku. Oh, nyeri sendi. Join Herbal aja. Join Herbal
membantu meredakan nyeri sendi. Dari alam, Join Herbal. Dapatkan miliaran hadiah heboh teh gelas kemasan botol. Ayo minum teh gelas sekarang. Rasakan kebaikannya dan dapatkan miliaran hadiah langsung di balik tutup botolnya. Semua menang, semua senang. Buruan beli teh gelas. Tak sekedar menemani sarapan Anda atau menepis kejenuhan di tengah kemacetan jalan raya. Apa kabar Indonesia Pagi? Senantiasa menyajikan beragam informasi yang komprehensif. Sahabat setia, mencerdaskan Anda. Apa kabar Indonesia Pagi? TV One memang beda. Kritis dalam menggali informasi. Bahwa tantangan ke depan masih tetap menghadapi. Itu memenuhi 3 alat bukti yang sah. Lugas dalam mengupas isu terkini. Juga 2 jenazah lagi telah dievakuasi dengan menggunakan heli Bell AU419. Kabar petang di TV One memang beda. Menyingkap esensi Al-Quran dalam kehidupan. Ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di alam raya ini selalu berhubungan. Manusia dan alam itu harus satu arah. Hingga tidak ada lagi kita mendengar orang mengatakan alam tidak bersahabat dengan kita. Yang benar kita atau sebagian manusia yang merusak alam itulah yang tidak bersahabat. Tafsir kehidupan. TV One memang beda. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup oleh sahabat saya, Ruth Sitompul, saya mau dengar penasihat spiritual saya dulu. Namanya Gabriel Mahal. Terima kasih Bang Karni. Dari narasi uang siluman dengan hantu yang belum kita dapat sampai hari ini, saya kira masih sulit untuk didapat karena juga memang hantu. Ada pelajaran yang menarik menurut saya dari peristiwa ini yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh seorang filsuf Prancis, Frédéric Bastiat, dalam pamfletnya berjudul The Law. Bastiat mengintrodusir 2 istilah sebenarnya. Ada namanya legal plunder, penjarahan secara legal, secara sah. Ini agak kontradiksi sedikit dua istilah ini. Dan juga ada illegal plunder, penjarahan secara illegal. Penjarahan secara illegal ini yang tidak sah ini biasanya yang di jalanan, begal, apa segala macam yang lagi rame itu. Dan itu begal ya, begal, maling. Dan mereka itu ketika melakukan kejahatan ini ditangkap polisi atau dihakimi massa dan kemudian mengalami hal-hal seperti yang kita bisa saksikan setiap hari. Nah, untuk yang penjarahan secara legal plundering ini, mereka tidak bisa dihukum. Nah, Frédéric Bastiat menggunakan istilah penjarahan secara legal ini mau menunjukkan bahwa penjarahan itu dilakukan dengan menggunakan hukum. Jadi misalnya begini, dalam penyusunan RAPBD atau RAPBN misalnya, disusun sedemikian rupa sehingga kemudian setelah ditetapkan sebagai satu undang-undang atau peraturan daerah dan berlaku sebagai hukum positif, maka kemudian itu memberikan legitimasi untuk melakukan penjarahan itu, perampokan itu. Tetapi dilakukan sedemikian rupa sehingga kemudian susah sekali dibuktikan. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai political corruption, korupsi politik. Nah beberapa waktu, tahun-tahun lalu kita sangat membanggakan, bahkan mengagungkan yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak bisa menjawab penjarahan secara legal ini atau political corruption ini. Maka kemudian peristiwa hari ini atau belakangan yang terjadi, saya kira
semoga saja memberi kita dorongan untuk melakukan secara serius reformasi politik, termasuk melakukan reformasi politik anggaran di Republik yang kita cinta ini. Gitu Bang Karni. Terima kasih. Sekarang Ruhut. Anda malam ini jadi profesor, menggantikan Profesor Said Tapi. Ya, Terima kasih Bang Karni. Saya rasa DPRD harus berterima kasih dengan Bang Karni. Malam ini indah sekali. Sayang Ahok nggak datang. Mestinya Ahok datang. Kenapa saya katakan demikian? ILC yang disaksikan ratusan juta rakyat Indonesia akhirnya mengerti permasalahannya. Ya. Selama ini kan orang melihat Haji Lulung dari P3. Kalau saya nggak aneh Haji Lulung karena dia adik saya, kami sama-sama di Pemuda Pancamarga. Karena itu statement dia terakhir, dia orangnya nggak sarah. Ya. Walaupun memang saya ada juga memang kadang-kadang saya yang rame di TV ini ada juga yang mengatakan, kok berani kali tuh ngomong. Kan dia residivis, terpidana korupsi. Nasihat saya kepada DPRD, saya mohon orang-orang clean bersih lah yang ngomong. Karena kalau bukan Bang Karni, habis kalian DPRD. Maksud saya, tidak ada pernah saya penggiat Twitter, online dan macam-macam. Nggak ada saya lihat save DPRD DKI. Yang ada save Ahok. Bahkan save KPK pun kalah. Ini fakta. Jadi saya ingin berbicara politik. Itulah Nasdem. Kenapa? Ingat, angket itu perorangan. Tapi kita bukan Dewan Perwakilan Daerah. Kita Dewan Perwakilan Rakyat. Bawa nama rakyat. 2019 tinggal 3 tahun lebih lagi. Kita akan pemilu. Nasdem langsung sadar kembali ke jalan yang benar. Gawat ini. Kok rakyat di belakang Ahok bukan di belakang DPRD? Dan saya lihat bisik-bisik tetangga, besok PKB juga akan begitu. Mengenai angket. Kalau PDIP, gak usah kita tanya. Menghitung hari, detik demi detik. Kenapa? Saya tahu bagaimana hubungan Ahok dengan Ibu Mega. Ibu Mega itu sayang dengan Ahok. Ya, belum lagi istana. Kan ini masalahnya. Jadi saya mohon, tadi memang sahabat saya Kiki, kami orang pergerakan Bang. Memang lihat reformasi ini, kenapa kami sekarang udah kepala 6 kita Ki ya? Mereka ini masih muda-muda. Dulu kami di kampus ngomong gini, direkam, dipanggil kami langsung sama aparat. Sekarang ditonton ratusan juta, enak-enak kita ngomong Bang. Ya, apalagi Bang Karni, profesor doktor kita yang mimpin kita. Kan itu. Jadi maksud saya, Pak Kiki, aku mohon maaf. Aku ini pembawa damai Pak Kiki. Ya, kita butuh 2 lembaga ini. Apalagi kita ada di Jakarta. Jakarta miniatur Republik Indonesia Pak Kiki. Ya, saya sebagai tim sukses Pak Jokowi, saya mendukung dalam negeri. Ya, udah saya ini. Ya, kenapa? Perang Dunia Kedua itu diselesaikan di meja perundingan. Ini kata sahabat saya Timbo Siahaan. Ya itulah supaya mereka jangan habis-habisan. Karena apapun perang yang menjadi korban rakyat. Kan kasihan Pak Kiki. Rakyat yang menjadi korban Pak. Jadi saya mohon kepada sahabat-sahabatku ini. Yang dibilang Pak Kiki memang ada benarnya. Ini sekarang apalagi aku dengar dari sahabat saya Sanusi. Ya, ini juga tokoh nasionalis karena dari Gerindra. Ya, begitu juga kawan-kawan saya lainnya. Ya, ini mau dibawa juga ke ranah hukum juga seperti Ahok. Ya, kalau ini memang sudah dibawa ke ranah hukum, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan kami memang, saya dari fraksi Partai Demokrat di DPR, kami tidak akan intervensi hukum.
Ya, itu tidak bisa lagi kita apa bang. Biarkanlah. Tetapi benar, APBD ini kalau ribut terus, ini undang-undang ada dasar hukumnya. APBD yang lama. Karena kalau tidak ini udah bulan apa? Sudah masuk bulan Maret, sebentar lagi April, Mei, Juni, Juli terus. Nggak kerasa bang. Jakarta ini sekarang waduh. Kalau dikatakan sekarang the big village, kampung besar. Sekarang udah jadi kampung besar lagi nih bang. Udah kampung besar, lihat, aduh jalan, lobang di mana-mana. Ya takut aku lobang berjalan-jalan lama-lama begini bang kan. Hal-hal seperti ini bang. Ya, jadi udahlah kawan-kawan. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kita ini semua kan, maaf saja bekerja untuk rakyat. Sudahlah, tapi saya mengertilah Pak Haji Lulung, ini sahabat saya, ini orang baik Pak Haji Lulung. Ya, dan saya lihat dari tadi kata-katanya dia juga sayang kok dengan Ahok. Dari tadi dia katakan Pak Ahok. Ini mantapnya Haji Lulung, aku salut. Tapi Ahok pun aku mesti kritisi. Ahok, ya kau nggak datang. Ahok, kenapa angket itu bisa begitu Ahok? 106 mereka semua menandatangani. Maaf aja, aku kira dulu ada hate, kebencian kepada Ahok. Tapi karena statement Ahok yang kadang-kadang, aduh aku kadang-kadang Ahok merinding aku lihat kalau kau udah kasih statement. Ya, pening aku tante. Kenapa? Ini yang membuat kawan-kawan itu bang, masalah pride, harga diri bang. Mereka punya keluarga, ini yang jadi masalah. Jadi Ahok ya, saya mohonlah, memang seperti yang dikatakan dokter komunikasi kita, memang Ahok ini terkenal orang bersih. Tapi saya hanya inginkan kita semua di ruangan ini atau dimanapun, tetap kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Ya kalau bisa beti dengan malaikat beda-beda tipis saja susah. Ya, apalagi menjadi malaikat. Jadi Ahok juga etika berbicara tolong Ahok dijaga. Karena di alam reformasi ini kita tidak mengenal lagi sara. Kita semua satu keluarga. Damailah kita di bumi. Terima kasih Bang Karni. Ya. Pemirsa, judul diskusi kita anggaran siluman. Siapa hantunya? Sampai di ujung acara karena ini memang hantu. Gak ketemu batang hidungnya. Tapi jika Anda pernah menyaksikan atau membaca drama karya William Shakespeare, Prahara adegan 1, sken 3. Di situ tokoh Ariel melapor kepada tuannya, Prosperous. Dia mengatakan semua orang udah gila. Semuanya terjun ke laut. Bahkan anak Raja Ferdinand pun sudah terjun ke laut. Dan dia terjun sambil berteriak, neraka sudah kosong. Semua iblis ada di sini. Kita ketemu. ALC akan datang.